هذا الزهراء ومن حضرة الحصر إلى حضرة إلى البغضة إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيل إلى حضرة الشيخ مسلمان المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي فعلى إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سوداوي إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم حضرة أبو عمر العطاس إلى حضرة أبي عبد الله إلى حضرة الشيخ محمد الشيخ البني إلى حضرة الشيخ كشف النور بين حضرة الشيخ العبد البني إلى حضرة الشيخ عبد محمد أمين بدل ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجهم وذرياتهم من الله يعلى درجاتهم الجنة والفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر ويرحمه ثم الفاتحة ونرزق العلم النافع والعمل خالصا مقبولا وحسن تعليمه والدلالة على الهدى واصلنا في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمي قلوبنا وغالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة امتحان الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه kita dalam semua daripada kitab Nashihul Ibad. Wal maqalah rabi'ah wal 'ashrun adapun maqalah perkataan yang ke-24 qala Ibnu Abbas berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala pada beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابن عباس في تفسير ذلك. Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tersebut asyru khisalin minas sunnati, bahwasanya tafsirnya beliau menyebutkan ada 10 perkara yang termasuk minas sunnah daripada sunnah ay al-tariqati syar'iyyah, adapun daripada jalan syariat atau daripada perkara-perkara yang membawa kepada syariat atau termasuk daripada 10 perkara ini yang termasuk dari fitrah kesucian. Ini termasuk daripada fikih kesucian. Khamsun fil ra'si, adapun yang 5 macam yang ada di bagian kepala, wa khamsun fil badani, dan ada 5 macam yang ada di bagian badan. Fa amal khamsul lati fil ra'si, adapun 5 macam yang ada di bagian kepala, fa hiya, maka adalah itu as-siwak, adalah bersiwak. Nah, bisi siwaknya ada bisi ujung baju, yang ada di situ, yang ada ayat juga atau lain sudah perkara enam fitrah kesucian. Wal madmadatu, dan adapun daripadanya itu yang kedua adalah berkumur-kumur. Perhatikan di sini sebelum berwudu, masukkan banyu ke dalam mulut. Setelah dimasukkan banyu ke dalam mulut, dikeluarkan berkumur-kumur lagi. Jangan ditabuk. Bulan puasa pada sengaja tabuknya astagfirullahaladzim pada sengaja. Nah, berarti yang di hati sengaja juga ditabuk, tabuknya hilang ya. Punya segayungan itu hilang apa itu. Wal istinsyaku, yang ketiga masukkan air ke dalam hidung. Ini perkara sunnah yang sebelum wudu. Jadi masukkan ke dalam hidung dengan tata cara tangan, ditandai sedikit lewat banyu, kemudian dihirup. Yang masuk kepala lah lamas. Yang lamas itu masuk kepala. Wa qasus syaribi wal halqi, dan memotong daripada kumis, artinya kumis tadi yang terlalu panjang. Istilah kumis yang baik itu yang terlalu panjang, yang sampai istilahnya kalau makan itu sangkut di kumis itu. Makan apa? Gangan walu sangkut di kumis, kuning jadinya kumisnya yang asalnya kira menjadi kuning. Atau makan makanan yang
kumis. Nah itu kumisnya perlu dibersihkan, dirapikan. Yang ibarat atau istilahnya kumisnya itu jangan sampai satu ketika makan. Wasus syaribi wal halaki, dan memotong daripada bulu ari-ari normalnya dalam salah itu bagian apa? Bagian ada hal ini motong rambut, anaknya gundul baik juga. Makanya orang misalnya habis di haji kan, misalnya orang sudah tuntung rukun haji, begundul anunya, tahallulnya, mengeruk kepala, atau melewatkan tadi di kepala, atau menyisir 3 hari rambut di kepala, digundulnya rambut, memotong rambut yang rapi. Wa amal khamsul ladzi fil badan, anapun 5 macam yang ada di bagian batang tubuh atau badan kita, ia natbul ibti, jambul ketek, bias teman ketek, melarang ketek. Artinya apa? Artinya ketek itu lambat, bau. Kalau lambat jadi bau sih, bukan itu banyuan. Nah itu ada bayu dari sana. Bisa ada bayu, pengharum, itu ada bayu. Natbul ibti. Nah masuk pikir jauh nih masalah toharoh kebersihan. Baru toharoh natbul ibti. Menyatakan mencabut aja. Menyalin sekunya ada babi, ada sul. Menyambul batis yang dicabut, babi sul, batis. Wa taqlimul azafiri, dan memotong kuku al-azafiri. Maksud yang baiknya hari apa? Hari Kamis, hari Jumat, hari apa lagi? Hari Senin. Amunnya terpaksa juga kok, terpaksa ya, makna ada hari lain lagi, hari yang baik-baik yang diingat harus jadi berubah aja, punya terpaksa badan juga pada hal lain kan. Tapi menyatakan ambil baik hari nang baik untuk memotong upah hari Kamis dan dilancarkan rezeki hari Kamis. Banyak ada aja fadilahnya, itu fadilah motong upah ada di antaranya hari Kamis. Wa halqul anati, dan memotong dari hari-hari, memotong atau melarang hari-hari kesucian gitu. Kenapa? Karena kalau hari itu pada dibersihkan atau pada dipelihara, basal waktu gatal, enggak butuhan di situ, butuhan atau betungau yang di situ, basal waktu gatal. Wal khitani, dan berkhitan, bersunat zaman bahari, pakai sentilu yang dulu, sentilu itu di batu orang langsung pada zaman dulu. Ini sudah praktis, sudah zaman modern ini, lalu alatnya itu mudah. Pakai dasar dari apa? Ada lagi sakitnya, dijualin sekarang maju kemajuan khitan. Kenapa khitan? Karena kalau ada khitan di situ di ujung di kulumnya itu terkandung najis. Bila kami di kulumnya itu terkandung najis, tersimpan di situ. Khitan yang bersunat. Banyak orang bagus bersunat itu lagi halus, karena masih segar lagi. Umur 2 tahun, 3 tahun, umur bersunat 50 tahun, kenyawaan kenyawaan lagi antara enggak masuk rumah sakit, meninggal bersunat ke Tuhan
kita nih di situ apa jangan dipotong itu najis tersimpan di ujung mulutnya itu biar berbasuh juga pada Rasulullah tadi tetap najisnya tersimpan di mulutnya itu di bulatan itu kandar bulatan itu wal istinja'u dan beristinja artinya membersihkan habis buang hajat istinja dengan air Sudahera, bahasa kita yang sudahera istinja dengan apa? Dengan tangan kiri. Misalnya tangan kirinya ada dua, misalnya waktu lahir tangan kiri ada, tangan kanannya ada apa lain sudah. Apa lahir waktu lahir sudah ada lengkap. Berarti deh darurat namanya. Tangan kiri ada, tangan kanan atau waktu lahir tangan kiri ada, tangan kanan tidak ada. Apa aja? Sebelah tangan aja istinja dengan baju yang suci. Jadi setiap buang hajat bahasa bacanya berbasuh istinja berbasuhan. Jadi menghadap masuk WC mana aja kan lihati dulu bajunya, jangan asal buang hajat buka dulu kerahnya, cek dulu baik kurang salah sesinggah aja asal singgah pas banyak mati basuhan lagi nyaman tulang jalanan aja asal sebarang singgah itu langgarnya anak kami juga itu tempat umum tempat WC umumnya dulu putar terangnya dulu hanya dimasuki basah cek dulu ada banyu masih dalam bisnya dalam mobil tadi apa bauan istinja basuh istinja dengan air dengan batu dengan 3 biji batu istinjanya tadi boleh sebiji batu tapi dengan 3 buncu batunya tadi asal batu ganal satu buncunya palit satu buncu lagi dipalit buncu yang ketiga palit lagi jadi seperti batunya asal batunya ganal berisi buncu 3 bila batu sedang 3 biji itu bilanya istrinya ini bilanya tidak ada air bilanya musim kemarau daerah yang dekat pada banyu mencari bilai mencari banyu ada juga mencari yang jarak jauh beberapa kilo ada banyu juga dengan syarat cari banyu dulu bilanya masih di sana di 5 kilo ada banyu kalau mau istinja lagi mencari banyu cari banyu atau bais jamunnya sehalaman dasar kering lalu dicek dan macam-macam dipakai istinja punya anak 2 anak bersih lagi 2 bawa batu 3 biji masuk WC habis basuh bayaran lawan banyu hanya dipalit lawan batu 3 biji pulang nangis lagi tuh di leher menyenang menembak mau hajat nyaman hajat lagi namanya diare jadi yang 10 macam ini termasuk at-thariqatul syar'iyyah yang diperintahkan melalui ilmu syariat. Kenapa kan disuruh kita berbersih istinja berbersih dari buang hajat al-khitan berbersih alat kemaluan al-qur'ana membersihi yang di atasnya taqrimul al-zafir membersihi kuku atau kuku ada kuku panjang mana dilipat kayak tangkui punya turun ke bawah kukunya itu berarti ada menandakan kebersihan sampai berapa tahun dipanjangkan kuku tadi 20 tahun kuku dipanjangkan 30 tahun pas turunnya ke bawah makanya karung turun ke bawah kayak kuku jalan keluar rumah mirip kuku aja jadi apa itu apa tidak melihat bersihnya atau al-fitrahnya di dalam Islam itu selain ilmu batinnya ilmu akhlaknya juga mengikuti atau mengajarkan tentang bersihnya
bersilang. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun, adapun perkataan maqalah yang ke-25 Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Abdullah bin Abbas juga bersabda atau berkata, qala man shalla, kemudian Nabi kita, man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Sudah baca tidak dengar tentang siapa yang sekali dia itu mengucap salawat kepada Nabi, maka niscaya Allah Ta'ala membalas kepadanya asyra, 10 kali balasannya. Wa man sabbahu sallallahu alaihi wasallam, nasabungannya, dan barang siapa yang mengejek Nabi, mencela Nabi, menyembati Nabi, marratan sekalinya, menghina, mengejek atau mengulur Nabi, sabbahu alaihi asyra marratin ala taratis, jadi jiwa Allah Ta'ala membalasnya dengan ejekan 10 kali juga. Jadi selama Nabi balasan 10 kali, mengejek, mencela, menghina Nabi, balasannya 10 kali jiwa. Ala tara tanzuru, apakah engkau tidak melihat, ay tanzuru memperhatikan, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, lil Walid ibni Mughirah, pada waktu itu ada yang bernama Walid bin Mughirah, laknatullah alaihi, mendapat laknat dari Allah Ta'ala, hina sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika waktu itu Walid bin Mughirah ini mengejek, menghina, menyembati Nabi. Allah Ta'ala langsung apa? Sabba Allah Ta'ala langsung mengejeknya, membalasnya asyra marratin, 10 kali. Ta'ala Nabi, firman Allah Ta'ala, wala tuti' kulla hallafin, janganlah kamu mengikuti setiap orang yang banyak mencela. Jadi mencela siapa? Khitabnya kepada Walid bin Mughirah. Hallafin, kafir yang banyak mencelanya. Al-halfi mahinin haqirin fit tadbir, yang menjelaskan sekaligus apa? Mengejek atau menghina. Hamazin kathirul ghibah, yang kemudian lagi banyak membawa ucapan-ucapan yang membawa fitnah atau ghibah. Jadi Walid bin Mughirah ini kenapa dari Allah Ta'ala? Yang pertama tadi banyak mengejek Nabi, kemudian lagi menghina Nabi, kemudian lagi apa? Membuat fitnah kepada Nabi, banyak pekerjaannya. Masya'in bin amin ay kathirin naqdil qalam. Selain itu juga si Walid bin Mughirah ini kesana kembali, membawa berjalan dengan adu asah, adu domba, min aumin ila min alwajib imsi, ada wajib imsan, atas jalan untuk merusak bainahum, di antara mereka, mannamin lil khair ay kathiril man'i linnas min dukhul fi Islam. Dan si Walid bin Mughirah ini juga banyak mencegah, melarang manusia masuk agama Islam pada waktu itu. Pada waktu itu apa agamanya? Agama kafir. Itu yang dicela oleh Allah Ta'ala. Zanin aida'in mansubin ila ghair abi, dijaring dua. Wal Walid ibya'ul Mughirah bi'annahu waladahu wal halu annahu waladar rahi bitariq zina. Jadi kisahnya Walid bin Mughirah ini, dia mengaku tidak punya ayah ghair ab, bi'annahu waladahu, bahwasanya dia itu dilahirkan, wal halu, dan keadaannya annahu ulida, bahwasanya dia itu dilahirkan ar-rahi, oleh ayahnya seorang daripada pengembala kambing, bitariq zina, dengan jalan zina. Jadi karena anak daripada zina tadi, Walid bin Mughirah ini, di macam-macam perbuatannya yang dihitam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza tuzna alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bahwasanya menurut riwayat yang lain, yang paling banyak dicela waktu itu juga adalah si Walid bin Mughirah ini.
Apa yukadzibu bil Quran adalah dia juga pernah mendustakan isi daripada Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Walid bin Mughirah ini tidak percaya. Kalau ini katakan anak-anak viral belum dari Al-Quran. Ada anak ayat ini tahu apa ya kan? Anak-anak adalah anak yang jelas menulai Al-Quran menudainya cukupnya mau di mana kalau mana itu saya ini emang walatnya mau jadi kalau mau jadi babi kan jadi macam-macam pada tahun wajib mulai Al-Quran orang bahagia aduh kalau di Al-Quran orang baca Al-Quran menudainya menudainya nambah dahak tuh pulang sama dengan apa mengejek menghina isi Al-Quran. Wal maqalatu salisatu wal ishrun dalam maqalah yang ke-26 an Syafi'i al-Balkhi daripada seorang ulama sufiah Syafi'i al-Balkhi annahu kana bahwasanya qala berkata kana Ibrahim ibnu Adham adalah suatu hari seorang imam tasawuf Imam Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqi adalah suatu hari beliau berjalan-jalan di aswaqil Basrah di pasar yang ada di kota Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi ketika beliau berjalan-jalan lalu banyak manusia yang finatu lawan sini. Orang bahari, orang ulama dulu itu banyak tidak mau dikenal. Umumnya orang sudah kenal ya karena lain sudah tahu. Karena finatu oleh manusia waktu itu di kota Basrah, maka perkumpulan lain menuju kepada Imam Ibrahim bin Adham. Fajtama'an nas ilaihi qala lalu berkata karena ada di seorang imam besar pinandu mereka lalu berkata ada yang ditanyakan qala Ibrahim bin Adham ina sa'aluhu mereka itu bertanya wahai Imam Ibrahim bin Adham bahwasanya kami ada pernah mendengar ayat dari Allah Ta'ala An-Qawlihi Ta'ala Ud'uni astajib lakum yang artinya mohonlah kalian kepadamu berdoalah kalian kepadamu pasti aku perkenankan permohonanku aku terima permohonanku wa inna mundu dahri lalu manusia-manusia tadi berkata ketika kami mendengar isi ayat itu dan sesungguhnya kami sejak sudah 1 tahun nada'u kami berdoa falam yustajab lana tidak ada yang dikabulkan bagi kami ini kami lihat dikabulkan tidak ada karena kami ini sudah 1 tahun faqala ay Ibrahim ke ahli Basrah maka setelah itu berkatalah Imam Ibrahim bin Adham kepada namanya beliau itu penduduk Al-Basrah penduduk Basrah li'annahu bahwasanya kata beliau qad matat qulubukum karena beliau termasuk orang Pasang juga lalu kata beliau telah mati hati kalian telah lalai hati kalian bin asyrati asya dari 10 macam perkara. Fakaifa yustajabu du'a'ukum bagaimana jika berupa doa kalian sedangkan hati kalian itu mati atau lalai dari 10 perkara ini. Kalau terjemah mengenal tadi qala awwaluha kata Imam Ibrahim bin Adham kenapa kalian berdoa tadi dikabulkan sih awwaluha annahu pertama dia sih bahwasanya kalian itu haraptumullaha sudah kalian lawas mengenal Allah Ta'ala annahu khaliqukum bahwasanya dia yang menciptakan kalian warazikukum dan bahwasanya dia yang berikan rezeki kepada kalian walam tu'addi haqqahu kenapa
kalian tidak melaksanakan haknya, tidak menunaikan haknya Allah Ta'ala. Ya, kewajiban kalian kepada Allah sudah digawikan. Sedangkan kalian tiap hari makan rezekinya aja, tiap hari badan kalian sehat saja, tiap hari kalian itu kawannya macam-macam, mungkin dia lebih baik ada hak Allah Ta'ala tidak pernah ada kalian tunaikan. Itu mungkin sebabnya. Yang pertama, bi'allam ta'buduhu kama amarakum, dan bahwasanya kalian tidak pernah menyembahnya Allah Ta'ala sebenarnya sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian. Ya, kalian menyembah Allah Ta'ala, apakah sudah wujud tentang bertuhan Allah Ta'ala itu, apakah sudah benar dengan ilmunya? Itu yang pertama, wujud Imam Ibrahim adalah mungkin sudah kalian ini tidak pernah menggawi haknya Allah Ta'ala. Biar kayak baru kalian berdoa ya sedih tentang hak Allah Ta'ala jika tidak dikerjakan dan digawi, kalian lihat tidak ada pengabulannya. Itu yang pertama. Wasani yang kedua, annakum qara'tum kitaballahi, kalian sudah sering aja membaca kitab Allah Ta'ala, walam ta'mal bihi, tetapi tidaklah kalian mengamalkannya, bimalmunihi, dengan kandungannya. Jadi mengamalkan Al-Quran dengan sedikit asal mengamalkan, apalagi separuh asal mengamalkan surah-surah yang pendek ini diamalkan. Ada surah yang banyak, yang pendek diamalkan. Diamalkan dipakai, dipakai tiap hari. Tiap surah itu ada fadilahnya. Wa tsalitsu annakum idda'aitum adawata iblisa wa walaitum. Nah, kedua ini sebabnya kalian itu mungkin karena amal Al-Quran, jadi doanya kalian itu lambat atau tidak digabungkan. Nah, ketiga sebabnya dari sini, kalian menganggap iblis itu sebagai musuh Allah. Wa walaitumuhu ay tabi'tumuhu fi awamirihi, tetapi dan kalian juga selalu mengikutinya fi awamirihi, pada suruhannya. Kalian menganggap iblis itu musuh Allah Ta'ala, tetapi masih mengikutinya. Dan itu memang sebab doa tidak mengabulkan menjadi Imam Ibrahim ada mengikutinya apa? Dengan macam-macam ajaran atau pekerjaan-pekerjaannya yang senilai dengan pekerjaan Nabi kita. Warabi'u, yang keempat penyebabnya kata beliau, annakum idda'aitum umbar rasuli wa taraktum atharahu ay amalahu wa sunnatahu ay tariqatahu falam tuqtaru bihi. Yang keempat, kalian sudah tahu aja mengaku mencintai cinta Rasul. Wa taraktum atharahu, cinta Rasul, tetapi meninggalkan sunnahnya, tidak sama sekali mengerjakan sunnahnya, dan engkau ikuti akan Nabi itu. Jadi kalian mengaku cinta Rasul aja, baik berupa pasrah, tapi tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang digawi oleh seperti yang digawi oleh Nabi. Itu mungkin sebabnya sedikit. Wal khamis, yang kelima penyebabnya menjadi Nabi berbeda dengan annakum idda'aitum hubbal jannati, kalian itu merasa cinta surga, cinta ingin masuk surga. Walam ta'malu laha, tetapi yang kalian tidak pernah membuat daripada pekerjaan yang membawa kepada al-musilu ilaiha, yang membawa kepada surga itu. Yang penting sedikit dikerjakan
amal solehnya yang membawa ke surga, tetapi nanti yang membawa masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Ketika kita membawa kebaikan, membawa amal soleh, membawa amal soleh jangan nampik. Gawi ya amal soleh disini tadi, tapi masalah masukkan surga itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Cinta surga menjadi manusia berharap tak berharap tapi gawian yang ada jika dapat wasalisul penyebab yang keenam disini annakum idda'aitum khawfan nari walam tuntahu anil dzunub. Kalian itu takut masuk neraka atau takut neraka dan tidak melakukan tidak tertegah diri kalian anil dzunubi daripada mengerjakan dosanya. Artinya maksudnya jika tamusi di neraka itu sudah ada, tapi dosanya terketahui juga. Al-muqi'ati yang menjatuhkan diri fitnah di dalam api neraka. Itu mungkin sebabnya kalau sini mendengar itu bingung atau terjangan untuk mau dibahas tadi. Wasabi'u annakum idda'aitum annal mauta haqqun. Yang ketujuh, kalian itu mengaku pada saat tahu meyakini kalian bahwasanya yang namanya maut itu haqqun, pasti, waqi'un, terjadi, la budda minhu wala tasta'iddu lahu, tetapinya kalian tidak siap menghadapinya. Lam tata'ahhabu, tidak membawa bekal bidianil amal sholihi, dengan mendatangkan amal-amal solihnya, diajlihi karena bekalannya, persiapannya untuk al-maut. Dikira berdoa tapi tahu aja maut itu ada, tapi bekalnya tidak dibawa. Mungkin penyebabnya doa tidak dikabulkan. Wathaniyu yang kedelapan annakum istaghaltum bi uyubi ghairikum bil irtiyabi wa taraktum uyuba anfusikum. Kedelapan, kalian itu adalah pernah sibuk dengan apa? Dengan menggawi, mencari kejelekan di antara kalian itu. Selain kalian cari kejelekannya, bil irtiyab, dengan mencela, menghujat dan lain-lainnya. Wa taraktum, dan kalian meninggalkan atau melupakan uyuba anfusikum, akan kejelekan atau kehinaan diri kalian itu. Bi'alla tuhawilu fi tadhhiriha, dengan bahwasanya kalian tidak berubah cara untuk membersihkannya. Sebabnya di antara kalian jadi nabi berharap saling menjatuhkan, mengejek, mulu atau menghina, itu doakan mau kabul. Di antara kalian ada yang baik berdoa menghadang bersih ulangnya, tapi di antara kalian banyak pekerjaan yang lain-lainnya atau banyak di antara yang mencela, menghina, tetap kamu kabul juga. Di sini dia bertiga orang yang baik di tempat itu, di sini di wilayah itu, tapi yang lainnya banyak nangkai macam-macam, tetap kamu kabul juga. Pahamannya, jadi kalian menjadi manusia baik semua. Kata Allah, dia tidak tepat menjadi manusia yang baik semua. Kata Allah. Watasi'u, penyebab yang ke-9 kata beliau, annakum, bahwasanya kalian itu ta'kuluna rizqallah, kalian itu adalah makan rezekinya Allah Ta'ala. Sudah sering aja, sudah acak aja tiap hari, ya, rezeki Allah Ta'ala, minum, makan, guling rezeki Allah Ta'ala juga, ya, guling rezeki Allah Ta'ala. Mau orang guling berarti lain rezeki tertolak rezeki Allah Ta'ala. Mau guling, makan, minum, kawin rezeki Allah Ta'ala. Kawin
Ta'kul rizq Allah, sudah seringnya memakan rezeki Allah Ta'ala. Wala tashkuruna, tetapinya tidak pernah mensyukurinya. Mensyukuri itu apa? Menggunakannya dari apa? Dari yang baik atau yang tidak baik. Fasyakara al-'abdu lillahi ta'ala, maka ada syukur abdi, syukurnya hamba kepada Allah Ta'ala, itu merupakan apa? Pujiannya. Jadi kita bersyukur Allah Ta'ala sama dengan memuji Allah Ta'ala. Walaupun kita kadang mengucapkan alhamdulillah, tapi kita menggunakan rezeki tadi, digunakan dan yang baik kemudian disyukuri sama dengan memuji Allah Ta'ala. Fa'am alaihi bidzikri ihsanihi, dengan menyebutkan segala kebaikan-kebaikannya. Tsumma ta'ati, kemudian mengerjakan segala ketaatan kepadanya. Sudah tentu mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala, tentu mengerjakan taat, mengerjakan ibadah, ada waktunya selesai, lain lagi yang dikerjakan. Sudah tentu urusan akhirat Allah Ta'ala, pindah pulang urusan dunia. Sudah pindah urusan dunia, ada banyak pindah urusan Allah Ta'ala, urusan akhirat pulang. Itu baiknya. Jadi dunia akhirnya jalan akhirat dari luar, awal juga malah hebat akhirat juga. Jadi jalan dua-duanya. Pas sudah urusan dunia selesai, kemudian gawi kerjaan urusan akhirat itu bukan tiap hari, ya kan? Tiap hari itu bukan gawinya. Sudah urusan dunia selesai, akhirat nanti gawi. Nah, itu aja sebutnya ini gawi timpang. Kenapa? Karena kita hidup di dunia dan kita hidup di dunia juga, artinya sadang-sadang aja juga yang terlalu berlebihan. Artinya kita mengajar diri, mencermin diri. Yang sabar, tak kayak burung itu, tak burung aku kata kawan, dan sering tak kawan. Ya, kelebihan manusia itu beda-beda. Mau sama semua, katanya sering. Jadi kayak itu ada kawan. Jadi kayak ini kita kawan. Ini masing-masing kelebihannya. Ada urusan makan, mau nyana kayak itu semua sama. Ini sudah jadi kayak itu, bahasa jadi kayak itu. Jadi nangka ini, pasti dengan ini ada saingannya, tapi yalah ada harapnya. Apa? Berhasil semua, berhasil semua. Wal ashiru, yang terakhir, penyebab dua kali yang tidak dikabulkan, kata Imam Ibn Adham tadi. Beliau berkata kepada Ahlul Basrah, annahu tadfanuna mautakum, bahwasanya kalian itu pernah mengubur mayat dari kalian, marratan ba'da marratin, sekali sesudah sekali. Artinya apa? Satu orang setelah satu orang. Wala ta'tabiruna, ay la tata'tibuna bihi, dan kalian tidak mengambil pelajaran bihi, dengan mereka yang dikuburkan itu. Wala tatadzakkaruna, dan kalian tidak pernah mengingatkan atau saling mengingatkan. Fa in kuntum tatadzakkarun, jikalau kalian saling mengingatkan, fatarabuna, maka kalian senang gemar bima fi ahlil khair, dengan sesuatu pada mengerjakan yang baik-baik. Wa tarhabuna bima ahli syarr, dan kalian itu apa? Pasti perlahan-lahan meninggalkan dari perkara-perkara, dari perbuatan yang tidak baik, asyarri. Maka lihat, ada yang meninggal mengambil pelajaran. Pelajaran awalnya artinya mungkin kayak itu juga, dibungkus orang, dimandi orang, kemudian lagi apa? Dibawa orang lantainya, kemudian dipatak orang, kemudian jejak berkawan tanah di atasnya, kemudian ada curang mesannya, kemudian ada dijerahi orang, kemudian ada menjerahi.
Nempel itu nempelnya ini siapa menjerahinya? Anak mudahan yang mungkin anak itu jadi orangnya dan mati tadi. Jadi sebelum meninggal berangan-angannya bahana dengan baik, mudah-mudahan aku kena itu juga dijari orang, dijari keluarga dan lain-lain. Nah kayak itu mau sudah dikeluarkan dan keluarganya akan menjerahinya. Nah makan warisannya aja. Ya Allah, istilah dikumpulkan jauh-jauh. Misalnya anak saya tujuannya supaya diarahi, nah itu sudah dia bakal baik sudah. Karena pulang di gunung sana aja, supaya apa? Supaya mengajarinya ada, anak menjarinya tadi. Nang hidup pun sudah banyak terbaik sudah. Bapak wajib menjarahi yang jauh-jauh situ aja. Para-paranya yang menjarahi, baik kaki nang jauh-jauh sana aja, jangan padang harimau, padang singa itu. Ini menjarahi di dalam harimau dulu banget. Itu sudah tujuan sudah ada baik sudah. Punya dasar mengumpulkan jauh tapi niatnya anak diziarahi baik. Tolak. Dia mengumpulkan jauh-jauh tapi nang kejadiannya ada. Karena hutan punya nang dikumpul jauh-jauh tadi. Setelah dikumpulkan kejadiannya ada, alhamdulillah. Siapa tercapai tujuan orang meninggal itu. Wa Nabi Ibnu Abi Hatim anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bu'ithu ila ahadin ahabbu ilayya minka aba u'allimuka wa ana ikhtabatuhu la mu'alliman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera senang Allah Ta'ala dibatikan semua khotimah. Video akan dapat semua khotimah. Mudah kita dikumpulkan bersama Rasulullah suka tidak suka kita dibatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ووفقنا في دين وعلنا الثاني ووفقنا في دين وعلنا الثاني ووفقنا في دين وعلنا الثاني وبارك في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.